Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Sambil melaju di atas motornya, Deathstroke coba menghubungi rekan-rekannya, namun yang menjawab adalah Harley Quinn yang saat itu ditugaskan untuk mengendalikan drone yang melacak Deathstroke. Harley Quinn melakukan serangan terhadap Deathstroke menggunakan drone itu, walaupun hanya menggunakan peluru karet. Lucius merasa khawatir, tapi Batman mengatakan itu yang bisa mereka lakukan saat ini dan meminta Lucius mengawasi dan mematikan akses kontrol pada Harley Quinn jika dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Saat itu, Batman bersama Catwoman berada di puncak sebuah bangunan sambil memperhatikan proses pembangunan Gotham baru. Batman lalu meminta Catwoman menceritakan semuanya. Catwoman memulai ceritanya dengan kembali meminta maaf. Bertahun-tahun yang lalu, Catwoman mendapatkan sebuah surat undangan dengan inisial D yang merupakan inisial dari sebuah nama yang menjadi legenda di dunia kriminal sebagai master kriminal yang mampu merancang tindakan kriminal yang belum pernah didengar oleh siapapun. Ternyata bukan dirinya sendiri yang menerima undangan itu. Telah menunggu di dermaga yang telah ditetapkan 3 kriminal Gotham lainnya, Joker, Penguin, dan Riddler. Mereka berempat lalu dijemput oleh sesosok zombie menggunakan perahu motor dan dibawa ke sebuah rumah misterius. Mereka langsung disambut oleh seorang berkostum dan bertopeng kain berinisial D besar di bagian wajahnya. Dia menyebut rumah itu sebagai rumah Tartarus dan memperkenalkan dirinya sebagai desainer. Mereka diminta menyerahkan semua senjata mereka, lalu dijamu makan oleh tuan rumah itu. Catwoman mengingatkan masa itu adalah masa setelah Gotham yang kelam dan dikuasai oleh keluarga Falcone dikalahkan oleh Batman yang membuat dunia kriminal Gotham juga berubah. Sehingga siapa yang kebetulan punya kemampuan, didukung dengan kostum berwarna-warni, bisa melakukan berbagai aktivitas kriminal yang tentu saja harus berhadapan dengan Batman dan Robin, tapi juga bisa meraih keuntungan yang besar jika berhasil. Dan saat itu, Batman selalu berusaha tampil sebagai panutan bagi Robin. Catwoman lalu lanjut menceritakan malam itu. Saat jamuan makan malam, desainer bercerita tentang masa mudanya yang harus selalu berhadapan dengan seorang detektif. Apapun yang dia lakukan, sang detektif selalu seakan berada satu langkah di hadapannya. Sehingga suatu hari, dia benar-benar serius merancang sesuatu yang tidak bisa diduga sama sekali oleh si detektif. Dia menghabiskan hari-harinya untuk memikirkan itu dengan segala kemungkinannya. Sehingga saat dia berhasil, dia telah terasah membuat rencana kriminal yang matang dan menyebut dirinya desainer. Dia berhasil mengalahkan detektif itu. Desainer melihat keempat kriminal di hadapannya adalah yang paling potensial untuk berkembang, dan dia menawarkan untuk membantu mereka berkembang, membantu mereka menyusun rencana kejahatan yang sempurna dengan imbalan separuh dari apa yang mereka dapatkan saat rencana mereka sukses. Keempatnya lalu secara bergantian menemui desainer. Catwoman tentu mengungkapkan rencananya untuk melakukan perampokan terbesar yang bisa dia pikirkan. Sang desainer akan memaparkan kelemahan dari rencananya dan memintanya untuk memikirkan rencana lain. Sehingga malam itu akhirnya dia keluar dengan rencana sempurna untuk merampok tidak sekedar permata, namun seluruh kekayaan pemilik perusahaan terbesar di planet itu. Rencana itu nyaris tidak ada cacat, sehingga dia merasa sudah memiliki uangnya. Saat Joker masuk di sesi terakhir bersama desainer, dia juga melihat kepercayaan diri yang sama pada Penguin, yang berencana melakukan permainan politik pembunuhan yang akan mengantarkannya menjadi wali kota, serta Riddler yang menyusun sebuah labirin berteknologi yang akan melumpuhkan sistem penegakan hukum. Joker menghabiskan berjam-jam dalam sesi itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba, desainer keluar dengan marah dan memerintahkan para zombinya untuk membunuh mereka. Tanpa senjata, mereka mencoba melawan, dan Joker dengan pistol kecil yang disembunyikannya menembak sang desainer. Penguin bertanya pada Joker apa yang telah dia lakukan. Joker mengatakan bahwa dia hanya menceritakan cerita lucu, dan sang desainer tidak tertawa,
lalu coba membunuh mereka. Penguin mengingatkan bahwa rencana mereka tidak akan berhasil tanpa dukungan keuangan dari desainer. Penguin lalu merencanakan penguburan jasad desainer di Potter Fields, melenyapkan rumah Tartarus, dan melupakan kejadian malam itu, membiarkan sosok desainer tetap menjadi legenda. Malam itu, saat Penguin dan Riddler membakar habis rumah Tartarus, Catwoman dapat melihat pandangan yang berubah dari mata Joker yang sedang memandang kota Gotham dari kejauhan. Satu hal lagi yang diberitahu Catwoman kepada Batman, sesuatu yang Batman sudah dapat menebak itu, bahwa sasaran pencurian dalam rencana Catwoman yang kini akan dilakukan oleh desainer adalah Bruce Wayne. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.